Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga kinerja PT Inka Persero berskala domestik, pemirsa. Kemudian diantaranya adalah komitmen dengan Perusda Bali untuk pengembangan transportasi tenaga listrik di kawasan pariwisata. Kemudian pengiriman 19 transit dari total 31 transit kebutuhan lintas rel terpadu LRT Jabodebek. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan semoga bisa menjadi salah satu referensi ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Noviantoro, Direktur Utama PT Inka Persero. Pak Budi, kita lanjutkan kembali, Pak. Monggo. Ya, tadi sudah dijelaskan dampak dari pandemi cukup signifikan kepada PT Inka begitu dan lebih banyak juga menyelesaikan pesanan-pesanan yang sudah dilakukan sebelum dari pandemi COVID-19. Dari sisi target kinerja, Pak Budi, ada revisi tidak, Pak? Ketika dari BUMN lain banyak melakukan revisi akibat pandemi di COVID-19, terutama di target kinerja 2020. Pasti, Mas. Jadi memang itu sejak pandemi itu kita diminta membuat beberapa skenario ya. Dengan nilai rezeki ini dampaknya apa? Kalau nanti COVID-nya September selesai seperti apa gitu ya. Ini banyak skenario sebetulnya ya. Jadi memang susah diprediksi pada saat itu gitu ya. Tapi alhamdulillah ini walaupun memang tidak ada pesanan, tapi kita masih punya kontrak carryover yang 2019 ya. Sehingga kita bisa menutup kerugian kita lebih besar gitu ya. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa survive. Jadi kalau dari sales kita itu memang kita turun, Mas. Kalau sales itu kan hanya yang anti pendapatan. Tapi kalau pesanan masuk ya, namanya pesanan masuk kontrak itu cukup besar. Jadi Kongo ini hampir sekitar 2,1 billion US dollar untuk sarana kereta apinya gitu. Tetapi memang ini kan belum diajeng sebagai sales kita. Hanya sebagai kontrak, nanti tahun depan atau akhir tahun ini kalau kita harus supply ke mereka akan diganti sebagai sales kita. Jadi kita masih optimis karena ada Kongo kita masih bisa masih bisa hidup gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti dari operator ya, dari KAI juga akan segera pesan gitu ya. Saya nggak tahu juga situasi pandemi ini apakah ada dana investasi yang digunakan untuk membeli kereta yang baru dan seterusnya. Tapi ya berharap seperti itu. Harapan kita nanti ada penggantian kereta rel yang ada di Jakarta ya, KRL, Mas. Itu ada cukup banyak sebetulnya, dan ini sudah kita rintis tahun yang lalu sebetulnya, cuman karena situasi pandemi terpaksa ditunda pengadaan oleh KCI, yaitu kereta rel listrik yang di Jakarta. Itu Mas David. Baik, di 2021 seperti apa Pak Budi keoptimisan yang diusung oleh Inka? 2020 ya? 2021 Pak, di tahun ini. Oh 21. Sorry. 2001 kita menggunakan angka yang kemarin ya, kita target sales kita hanya 3 triliun Mas, minimal ya Mas ya. Karena juga itu juga banyak yang ketidakpastian ya. Jadi kita target nanti di RKP 2021 ini kita bisa mencapai 3 triliun, mudah-mudahan sales kita. Tapi pesanan masuk akan lebih ya, masuk. Karena ini juga banyak kemarin sebulan yang lalu lewat Pak Dubes kita di Meksiko, terima kasih. Itu sudah membantu Inka untuk bisa masuk join dengan salah satu operator di Meksiko. Ya ini besok pagi saya juga akan Zoom meeting dengan partner di Meksiko. Ya masih belum banyak, kira-kira 4 transit KRT yang akan disuplai ke Meksiko, Mas. Dan kemarin sore saya juga kedatangan Pak Dubes RI yang ada di Kolombia, ya. Ke Inka sore-sore jam 4 sudah datang gitu. Alhamdulillah ini juga banyak peluang bisnis kereta api di sana. Baik, Pak Budi dalam memenuhi spesifikasi Pak untuk kereta yang diminta di pasar luar negeri begitu, update teknologi seperti apa yang dilakukan oleh Inka sampai sejauh ini? Sebetulnya kalau pesan ya kembali ya Mas David ya, ini tergantung spek yang mereka sampaikan. Ini kan kontrak kan biasanya spek ya. Nah jadi kita punya spek ya, misalkan kalau Filipina begitu ya, itu mesin lokomotif mungkin dari Caterpillar gitu ya, kita beli Caterpillar ya. Kalau nanti mereka misalkan butuh sesuatu, propulsinya butuh misalkan dari mereka yang cocok ya kita beliin. Dan kami menggunakan kalau di Inka sih, walaupun memang kita harus memenuhi spesifikasi, tapi proses pengadaan harus prosedur. Ya, yang kadang-kadang yang menang juga bisa dari China, bisa dari Spanyol, bisa dari Jerman, tergantung. Ya,
Tapi paling tidak kualifikasinya sudah memenuhi. Apakah hal ini juga sama dilakukan untuk permintaan dari dalam negeri, Pak Budi? Oh, sama. Jadi kalau misalkan LRT yang nanti Jakarta ini itu kita produksinya atau mesinnya itu kita kebetulan waktu dilelang itu yang menang adalah CAF dari Spain, dari Spanyol. Ya, yang masuk Bombardier juga, dari Kani juga masuk, tapi pada saat itu harga yang paling bagus, murah, bukan murah sih, harga yang wajar gitu ya, dengan kualitas bagus dari Spanyol. Terima kasih Mas David. Baik. Pak Budi, dari sisi permintaan tadi Anda katakan di 2021 ini cukup optimis Pak. Sudah ada peluang-peluang mungkin waiting list untuk tahun 2021 begitu. Seberapa optimis dari Inka, Pak Budi, apakah memang nanti pemulihan ekonomi global, kemudian juga vaksinasi yang diharapkan berjalan lancar ini juga akan membuka juga peluang Inka, tidak hanya di dalam negeri juga pemenuhan permintaan dari luar negeri, Pak Budi? Ya, betul Mas David. Jadi kalau dalam negeri kita fokus lah, domestik tetap kita layani permintaan dari teman-teman kereta api Indonesia di DKI ya, karena memang juga ini customer kita cukup lama. Dan saya juga dulu rumah saya di KI dulu, ya sebelum tinggal saya di KI gitu ya. Cuma kan situasi seperti ini, nggak apa-apa. Kita akan coba masuk. Alhamdulillah kita ngerintis untuk yang going global ini sejak saya masuk Inka 2018 Mas David. Ya, ini juga ada sudah ada hasilnya ya. Tahun lalu kita kontrak dengan investor yang ada di Kongo tadi saya nyatakan itu tidak hanya sarana, juga prasarana. Sarana kita itu 2,1 bilion dolar, ya mungkin kira-kira akan selesai dalam waktu 5 tahun. Kemudian untuk infrastrukturnya, ya Inka juga diminta untuk membantu sebagai koordinator proyek. Ya, infrastruktur itu hampir 4.000 km double track di sana. Ya, ini saya optimis sekali saya akan masuk karena sudah kontrak. Tinggal nanti investor lagi fundraising untuk pendanaan. Ini mungkin Maret selesai, ya karena juga COVID, nggak boleh terbang, nggak boleh masuk, jadi terkendala gitu ya. Buka yang namanya account custodian aja itu setengah mati susahnya ya. Padahal itu kan pemerintah Kongo akan mengirimkan aset mereka dalam bentuk tambang ini disimpan dalam bentuk account custody di bank yang kita tunjuk. Nah ini proses sebetulnya. Jadi ini mudah-mudahan nanti setelah restunya kita jalan, tidak hanya Inka, nanti banyak teman-teman BUMN juga akan masuk ke negara Afrika sana karena mereka butuh. Ya, tidak hanya Kongo, Pak, Liberia juga kita proses, ya. Kemudian Ekuador, Guinea juga kita proses. Ya, Amerika Latin, Meksiko, Kolombia gitu ya. Mudah-mudahan untuk Kongo ini teman-teman pemerintah sudah bisa vaksinasi gitu ya nasional. Sehingga kita kalau memberangkat teman-teman Kongo itu agak tidak worry gitu ya, karena bahaya juga kalau nanti berangkat banyak orang ke Kongo gitu ya, ternyata masalah dengan COVID. Jadi ini memang harus pandai-pandai nih ya, ekonomi harus tumbuh tapi kesehatan utama. Ya. Itu Mas David. Baik. Pak Budi, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas peluang dari pasar domestik. Tampaknya pemerintah masih fokus kepada pembangunan infrastruktur ini, terutama dari infrastruktur transportasi juga menjadi salah satu prioritas. Dan seberapa besar peluang Inka dalam posisi ini, nanti kita akan lanjutkan Pak Budi dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.